Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Jessica. Di video kali ini saya akan membuat sifon pandan yang diberi motif di setiap lapisannya. Sifon kali ini berbeda dari resep sebelumnya karena tidak menggunakan santan. Nonton terus ya video ini dari awal sampai akhir karena ada beberapa tips yang akan saya bagikan. Langsung saja ke cara pembuatannya. Welcome to my channel. Hai, sebelum lanjut like dan subscribe dulu ya agar channel ini semakin berkembang. Yang pertama di sini sudah ada 4 butir kuning telur. Gunakan telur yang fresh ya. Tambahkan gula pasir. Kemudian dicampur sampai gula pasirnya larut. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, berikan like and subscribe ya. Setelah gulanya larut, tambahkan susu cair, endapan pandan. Jika tidak punya endapan pandan, boleh diganti dengan susu cair saja dan tambahkan pasta pandan. Minyak, campur semuanya sampai rata. Setelah rata, masukkan susu bubuk, tepung maizena, tepung terigu protein rendah, aduk lagi hingga rata. Bisa dilihat jika menggunakan endapan pandan asli dan menggunakan pasta pandan, tentu saja warnanya akan berbeda. Adonan akhirnya akan terasa kental dan licin, lalu sisihkan. Panaskan oven dan loyang sifonnya dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Di tempat yang lain, siapkan putih telur. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai berbusa. Setelah berbusa, tambahkan air perasan jeruk nipis atau lemon. Mixer kembali sambil memasukkan gula pasir butiran halus. Gula pasirnya dimasukkan secara bertahap, dibagi menjadi 3 kali. Masih menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah. Jika busa putih telurnya sudah mulai memadat, boleh menaikkan kecepatan mixer ke nomor 2. Setelah busa putih telur semakin padat, boleh naikkan kecepatan mixer ke nomor 3. Mixer sampai menjadi kaku. Jika sudah kaku itu, ketika mangkok dibalikkan dan busa putih telur tidak lagi bergerak atau tidak encer ya, berarti busa putih telurnya sudah bisa digunakan. Masukkan busa putih telur dibagi menjadi 3 kali. Yang pertama ini masukkan sedikit terlebih dahulu, lalu aduk balik hingga rata. Yang pertama ini untuk memancing saja ya. Setelah cukup rata, masukkan lagi yang kedua. Kali ini agak lebih banyak. Aduk balik lagi secara perlahan sampai rata.
Tidak perlu terburu-buru untuk aduk baliknya, karena jika busa putih telurnya tadi sudah dimixer dengan tepat, maka adonan ini tidak akan cepat encer. Masukkan lagi busa putih telur yang terakhir. Aduk balik hingga rata. Untuk aduk balik terakhir, gunakan spatula supaya lebih rata ya. Aduk baliknya secara perlahan. Dan hasil akhirnya adonan akan tetap kental. Keluarkan loyang yang sudah dipanaskan tadi. Jika kalian yakin loyang kalian rapat, maka tidak perlu dipanaskan, tidak apa-apa. Tuang adonan sedikit terlebih dahulu. Ratakan dengan cara digoyangkan secara perlahan. Taburi bagian atas dengan bubuk coklat. Tuang lagi adonan sifon, dituang secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Goyangkan lagi hingga rata. Taburi dengan bubuk coklat. Tuang lagi sisa adonan sampai rata. Goyangkan lagi hingga rata. Lalu hentakan secara perlahan. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 15 menit. Gunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah, dan diletakkan di rak paling bawah. Kurang lebih 15 menit sampai bagian atas berkulit. Setelah 15 menit keluarkan, lalu beri beberapa goresan di bagian atas. Ini gunanya supaya sifon mekarnya tidak sembarangan, mekarnya lebih cantik. Tetapi jika ingin skip, tidak mau digores, boleh dipanggang dari awal sampai akhir dengan suhu 145 derajat Celcius. Panggangnya kurang lebih 65 menit. Setelah digores, masukkan kembali ke dalam oven. Turunkan suhu oven menjadi 145 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah tanpa kipas, kurang lebih selama 45 sampai 50 menit. Untuk tombol yang ada di oven saya, kalian bisa lihat bagian atas kipas dimatikan, suhu 145, gunakan api atas bawah. Jika ingin sifonnya lebih berkulit, boleh ditambah waktu memanggangnya. Setelah matang, langsung dikeluarkan, hentakan beberapa kali, lalu langsung dibalikan. Bisa menggunakan penyangga seperti botol. Biarkan dalam posisi seperti ini kurang lebih selama 2 jam sampai kuenya dingin. Setelah sifonnya dingin, dapat dikeluarkan dari loyang. Gunakan pisau yang tipis dan tajam.
Tekan bagian bawah loyang lalu dapat dikeluarkan. Lepaskan juga bagian bawahnya. Bagian tengahnya juga. Supaya lebih rapi, bagian luarnya dapat dibersihkan menggunakan kuas yang halus. Sifon yang menggunakan endapan pandan asli, warnanya lebih cantik dan wanginya pun lebih enak. Motif dari sifonnya ini sangat cantik sekali ya. Teksturnya pun sangat lembut. Untuk rasanya menurut saya manisnya pas dan tentu saja enak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dan ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar. Berikan like and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video terbaru berikutnya. Bye.